Ya, Mahkamah Rakyat, kudeta rakyat, tapi gagal total, bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, channel yang menginvite atau mengundang rekan-rekan sekalian untuk berpartisipasi, mengambil bagian dari porsi partisipasi publik dalam rangka untuk membangun diskursus publik yang deliberatif, ya, sebagaimana yang dipromosikan oleh Jürgen Habermas tentang masyarakat deliberatif, masyarakat yang mengambil bagian dalam konteks membangun opini yang tentu berdasarkan pada fakta-fakta atau realitas yang faktual. Nah, teman-teman, kita akan mempercakapkan tentang kudeta. Ya, ini saya menyebutnya kudeta rakyat, ya, kudeta demokrasi. Nah, gagasan ini muncul setelah saya membaca artikel tentang kegagalan total dari kudeta militer di Bolivia, ya, di mana aksi kudeta itu kemudian gagal total karena dukungan pemerintah dan tentu barisan rakyat yang setia untuk mendukung presiden yang terpilih, ya, Luis Arce, ya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita lihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh militer Bolivia, dalam hal ini dipimpin oleh jenderal angkatan daratnya, yaitu jenderal siapa itu namanya ya, Jose Zuniga, ya. Nah, itu pada akhirnya tidak mampu untuk meyakinkan pemerintah atau juga meyakinkan rakyat. Padahal dia mengangkat satu isu tentang persoalan kacau balaunya persoalan ekonomi dan politik. Ya, ini hampir 11-12 dengan tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang mengkudeta, ya, ini saya sebut mengkudeta rakyat, ya. Karena apa? Pasalnya adalah mereka ingin mengambil legitimasi label rakyat sebagai inisiator dalam konteks bagaimana mereka ingin menjatuhkan rezim Jokowi dengan berbagai macam narasi-narasi yang dilakukan baik di pentas panggung politik kampanye maupun di pentas-pentas seni kebudayaan, bahkan di pentas-pentas yang kita sebut sebagai pentas-pentas akademisi, ya. Ini semua yang dilakukan bahkan ketika film Dirty Vote mencoba untuk mengkudeta para konstituan, ya. Ternyata gagal karena hanya bisa mengantarkan suara 16% dan sisanya tidak mampu untuk mengkudeta suara rakyat yang 58%. Sama halnya dengan ketidakmampuan mereka mengkudeta tingkat penerimaan publik terhadap kinerja pemerintah, kinerja Jokowi yang tembus di angka 72%, ya, sebuah pengakuan bahwa itu merupakan sebuah kinerja puncak yang ditoreh dalam sejarah di akhir masa jabatan kepresidenan. Jadi kemudian itu bergulir, berganti, silih ganti untuk menghadirkan upaya-upaya untuk melakukan kudeta rakyat, ya. Saya sebut sebagai kudeta rakyat, kudeta terhadap rakyat, bukan kudeta lagi terhadap Presiden Jokowi, tapi kudeta terhadap rakyat yang secara real mengakui bahwa kinerja Jokowi mampu memberikan suasana yang berbeda, mampu memberikan kualitas, ya, bagaimana kesejahteraan yang mereka alami, bahkan yang tidak pernah mereka sangkakan, ya, bagaimana jalan-jalan tol itu membelah daerah-daerah yang tak tersentuh sampai hari ini sehingga memberikan akses konektivitas keterhubungan wilayah satu dengan wilayah yang terisolir selama ini. Nah, kemudian akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kudeta-kudeta rakyat itu juga diambil dalam podium-podium para pengamat politik, ya, para influencer-influencer atau para buzzer-buzzer di ruang media sosial, YouTube dan sebagainya. Jadi ada upaya-upaya yang sistematis, saya kira, ya, sistematis untuk kemudian meyakinkan rakyat bahwa mereka disuruh oleh rakyat untuk melakukan senkuat kudeta-kudeta itu. Dan yang terakhir kita lihat adalah kudeta Mahkamah Rakyat, di mana mereka mengatasnamakan rakyat yang tak pernah memberikan memberikan rekomendasi, memberikan referensi apapun kepada mereka untuk melakukan peradilan orang yang selama ini membela mereka, orang yang selama ini membangun sebuah peradaban baru bagi Indonesia, bahkan
orang pribadi yang sampai hari ini sedang berusaha di tengah-tengah goncangan politik global, ekonomi, ya, tapi tetap bersikukuh untuk menghadirkan sebuah jalan baru, meretas jalan baru untuk menuju Indonesia emas yang tentu harusnya kita berpihak kepada beliau. Dalam hal ini tentu kita bukanlah buzzer-buzzer. Kita adalah rakyat yang tidak pernah memberikan delegasi, tidak pernah memberikan rekomendasi kepada siapapun untuk mengatasnamakan kita. Nah, karena itu segala upaya-upaya itu patut kita catat sebagai sebuah upaya kudeta demokrasi, upaya kudeta rakyat, ya. Jadi ini karena bagaimanapun juga kita sudah punya mekanisme demokrasi melalui pemilu yang sudah kita lakukan, sekalipun itu dipandang sana sini, dibajak dan sebagainya, sehingga muncul sebuah ketidakpercayaan oleh sekelompok tertentu yang sebenarnya adalah bagian yang ingin juga merebut kekuasaan itu, ingin memerintah, ingin mengatakan kepada rakyat di bawah kepemimpinan kami akan membuat Indonesia. Nah, itu berbeda dengan Jokowi yang sudah dan sedang dan akan, itu it's very different, ya, meaningnya, maknanya berbeda. Jadi teman-teman, di sini saya ingin mengatakan bahwa setelah Mahkamah Rakyat yang mengkudeta rakyat ini, mengkudeta demokrasi, saya quote, apa lagi yang dilakukan? Ya, saya kira itu adalah dalam perspektif teori Gaiden, ya, titik optimal, ya. Itulah puncak di mana kudeta demi kudeta itu dilakukan, ya. Kudeta demokrasi, kudeta rakyat itu dilancarkan, namun saya harus mengatakan itu adalah upaya yang gagal, ya, gagal total, sehingga tidak ada lagi upaya yang dilakukan selain kemudian kita berbaris bersama. Tentu kita akan merapikan, ya, beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki dalam konteks kinerja Jokowi yang tentu mengalami hambatan dan sebagainya. Tentu kita paham bahwa bicara tentang kebijakan tidak pernah dapat berdiri sendiri. Kebijakan itu tidak pernah ditopang oleh satu variabel, tapi oleh banyak variabel, termasuk variabel politik, ya. Kalau orang berbicara tentang persoalan investasi, itu bukan hanya bergantung pada konteks situasi politik, situasi ekonomi semata-mata, tapi berbicara tentang situasi politik yang membuat orang-orang di luar sana agak sedikit galau atau gamang untuk bisa mengambil posisi sebagai seorang investor, menanamkan modalnya untuk membangun Indonesia. Karena itu, ya, saya kira hentikan semua kudeta-kudeta demokrasi itu, kudeta-kudeta rakyat itu, sebab bagaimanapun juga kita semua pihak, baik yang sepakat dan tidak sepakat itu, perlu bersepakat untuk menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan, di mana penduduk atau rakyat mengakui, menerima, bahkan berterima kasih, dan masih berharap bahwa ada perspektif keberlanjutan dari pemimpin yang bernama Pak Jokowi ini, dan itu ada pada manifestasinya pada kepemimpinan Prabowo dan Gibran yang harus kita topang dan support. Ya, saya dalam hal ini tidak berdiri pada posisi sebagai seorang buzzer, ya, tetapi sebagai rakyat saja yang merasa hak-hak demokrasi saya dibajak, ya, karena saya tidak pernah sekali lagi memberikan kewenangan apapun, delegasi apapun, catatan apapun kepada Mahkamah Rakyat itu yang mengataskan namakan diri saya, dan tentu rakyat mayoritas yang 58% memberikan dukungan dan 72% puas terhadap kinerja Jokowi. Ya, saya kira dari bumi Kalimantan, ini di belakang saya teman-teman, kita coba mau petakan wilayah ini, ya, siapa tahu ada rezeki bisa dapat sepotong tanah di sini untuk bisa mungkin suatu hari kita bisa berinvestasi atau anak cucu saja, ya. Sekira demikian, bukan partai politik.